Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema iman. Sama seperti temanya tentang iman, kita tentu menyadari bahwa setiap manusia yang memiliki kepercayaan pasti akan mengenal apa yang namanya iman dari agama manapun juga. Semua orang akan bicara tentang iman. Lalu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan iman tersebut? Kita akan buka kitab suci kita Bapak Ibu, yaitu di dalam kitab Ifrim pasal 11 ayat yang pertama. Coba kita akan buka bersama-sama. Kitab Ifrim pasal 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan. Bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, ini adalah yang disebut dengan iman, saudara-saudara. Iman yaitu meyakini sesuatu, mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Sama seperti ketika kita berbicara tentang hukum law of attraction, itu juga bicara iman. Seseorang mengimani aku punya rumah, padahal apakah sudah mendapatkan secara fisik? Belum, saudara. Tapi dipercayai. Nah, itu namanya iman. Lalu ada berapa bentuk iman sebetulnya? Nah, yang pertama yaitu iman yang mengarah kepada kehidupan. Nah, ini dibutuhkan kepercayaan sekalipun tidak melihat. Orang berharap sembuh sekalipun dia masih sakit. Dan dia meyakini bahwa aku sudah sembuh. Itu namanya iman, saudara. Kita belum punya pasangan hidup misalnya. Wah, saya masih jomblo, saya pengen punya pasangan hidup. Dan berdoa meminta pertolongan Tuhan, kemudian dia mengimani. Saya percaya saya punya pasangan hidup, seorang laki-laki yang ganteng, kaya raya, cinta Tuhan dan cinta kepada saya. Boleh enggak kira-kira? Boleh. Itu namanya iman, saudara-saudara. Saya percaya, bla bla bla, itu namanya iman. Ketika saudara menghadapi tantangan, menghadapi masalah, dan saudara meyakini bahwa masalah kita pasti selesai dan sekarang sudah selesai, saya imani. Itu juga berupa iman, saudara-saudara. Sehingga tantangan yang sesulit dan seberat apapun pasti selesai. Artinya, orang yang memiliki iman adalah orang yang mempercayai sesuatu di luar batas jangkauan pola pikir manusia. Saudara membuka sebuah usaha, dan saudara belum tahu apakah usaha ini berhasil atau tidak. Saudara belum tahu. Tetapi saudara, ketika kita mempercayai bahwa usaha saya itu berhasil, maka yang terjadi adalah saya berhasil. Itu namanya iman ya Bapak Ibu. Nah, iman itu melewati logika, melewati hikmat. Itu yang disebut dengan iman. Jadi kita perlu meluruskan ya, ada banyak orang yang bicara iman tapi sebetulnya salah. Saudara, makanya saya perlu jelaskan pagi ini.
Jadi yang namanya iman itu melewati logika, bahkan melewati hikmat. Orang yang berhikmat seperti apapun, kalau dia tidak memiliki kepercayaan, maka hikmatnya itu sia-sia. Karena ada begitu banyak hal yang tidak bisa dijangkau dengan hikmat. Yang ada saat ini ternyata justru sebaliknya, saudara-saudara. Ada logika yang dicampur dengan iman. Bahkan terkadang logika melebihi iman. Jadi semuanya terbalik, Bapak Ibu. Percaya adanya Tuhan, percaya akan kuasanya, percaya akan mujizatnya, tapi, nah ini kalau sudah ditambahi tapi, ya, maka kata tapi itu akan menghapus kalimat yang ada di depannya. Nah, saya akan tunjukkan tentang iman. Iman itu memiliki beberapa unsur, saudara. Unsur yang pertama adalah iman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah itu bisnis, studi, karier, kehidupan sehari-hari dibutuhkan iman. Kalau orang yang tidak beriman, pasti dia akan banyak bicara negatif, dicekam merasa takut. Betul ya Bapak Ibu? Itu tidak ada iman namanya. Dan yang kedua, yang disebut iman, yang kedua adalah mengarah pada siapa yang dipercayai. Siapa sesembahanmu, itu konsep iman. Dan yang ketiga adalah iman yang bertahan dalam segala aturan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Baik mengenai makanan, mengenai gangguan untuk melakukan dosa dan sebagainya. Dibutuhkan iman. Ya, nah saya akan tunjukkan sebuah contoh yang betul-betul disebut iman. Mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 18. Daniel 3 ayat 1 18 sampai 18 saya akan bacakan dengan cepat, demikian bunyinya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Raja mendirikannya di dataran Dura di provinsi Babylon. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang untuk mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para gubernur, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk berkumpul bersama dalam peresmian patung yang Raja Nebukadnezar dirikan. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para gubernur, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para abdi hukum, dan semua pegawai provinsi untuk peresmian patung yang Raja Nebukadnezar dirikan. Dan mereka berdiri di hadapan patung yang Raja Nebukadnezar dirikan itu. Dan seorang bentara berseru dengan suara keras, telah diperintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Pada saat kamu mendengar bunyi nafiri, seruling, harpa, rebab, alat musik berdawai, alat musik tiup, dan segala jenis alat musik, haruslah kamu sujud dan menyembah patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan. Dan siapa saja yang tidak sujud dan menyembah, seketika itu juga mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Oleh sebab itu pada waktu semua orang mendengar bunyi terompet, seruling kecapi rebab harpa,
dan segala jenis musik. Semua orang dari segala bangsa dan bahasa itu sujud menyembah patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan itu. Pada waktu itu beberapa orang Kasdim tampil dan menuduh orang Yahudi. Dan mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, hiduplah selamanya. Ya Baginda Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik harus sujud dan menyembah patung emas itu. Dan siapapun yang tidak sujud dan menyembah, dia akan dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang telah engkau tetapkan sebagai urusan provinsi Babylon, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini ya Raja tidak menghormatimu. Mereka tidak memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Maka dengan murka dan geram Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu mereka membawa orang-orang itu menghadap raja. Nebukadnezar berbicara dan berkata kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego? Apakah kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas yang telah aku dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Dan ilah-ilah mana yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu." Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara, lihat di situ ada sebuah peristiwa yang sebetulnya kalau kita lihat peristiwa itu sama persis dengan kondisi dan keadaan yang ada yang sedang kita jalani di hari-hari ini. Di situ ada Raja Nebukadnezar yang membuat patung emas. Dan saudara lihat, tinggi dan lebarnya itu adalah 666. Ya, saudara bisa lihat di sini, tinggi dan lebarnya itu 666. Dan patung itu berbicara tentang sistemik. Sama seperti keadaan yang ada. Saya sudah berkali-kali memberitahukan tentang sistemik 666 ini. Kemudian di sini ada 3 orang yang mewakili orang beriman. Sementara yang lain yang sedang sujud, yaitu orang yang tunduk pada sistemik. Kita ikut sistemik boleh saja, tapi selama sistemik itu bertentangan dengan aturan dari Bapak Yahweh, kita harus seperti 3 pemuda itu, kita menolaknya. Amin, Bapak Ibu. Saya berharap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Nah, kalau kita lihat di sini,
maka peristiwanya sama. Lebih banyak yang sujud pada sistemik itu atau yang bertahan dalam iman? Yang sujud atau yang bertahan? Yang sujud. Di mana-mana orang sujud pada sistemik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sangat tertarik dengan apa yang kita perhatikan di sini, yaitu Raja Nebukadnezar itu berbicara tentang sistem penguasa tunggal. Ya, sistem penguasa tunggal. Nah, saya nggak perlu sebut, saudara pasti sudah hafal dengan bahasa saya. Sistem penguasa tunggal yaitu Nebukadnezar. Nah, di situ ada objek pemujaan yang harus diikuti, yaitu sistemiknya yang diwakili dengan patung tadi 666. Lalu dalam sistemik itu ada penguasa yang mengancam saudara-saudara. Awas, kalau kamu tidak ikut sistemik ini, tak jebloskan ke dalam dapur api perapian. Enggak tanggung-tanggung. Panasnya itu dipanaskan berapa kali? 7 kali. Saya berpikir saudara-saudara, kalau api rokok itu saja, itu 700 derajat. Berarti kalau 7 kali, itu sudah api las, saudara-saudara. Ya, panasnya itu luar biasa. Jadi ada penguasa, ada objek pemujaan, yaitu sistemik, yang seluruh dunia harus ikutin. Ya, karena seluruh dunia ini akan dibawa, digiring untuk memasuki sistemiknya, si 666 ini. Kemudian ada ancaman, tapi juga ada orang yang berani berbicara tentang iman. Nah, saya tertarik di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, lihatlah ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Lalu ayat 18 dikatakan, dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat kehebatan dari ketiga pemuda Yehudi tadi. Itulah yang disebut dengan iman. Saudara lihat di sini, ini ceritanya 3 pemuda tadi, salah satu di antaranya disuruh menghadap raja. Rajanya mengancam di sini. Awas ya, kalau kamu tidak mau menyembah patung buatanku, tak jebloskan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Apa rahasianya? Kenapa pemuda ini tetap bisa bertahan? Karena kalau kita lihat saudara, pemuda ini dia fokus kepada Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, bukan melihat atau fokus pada kacung kampretnya si raja, saudara-saudara. Sekarang begitu banyak orang yang ketakutan luar biasa karena fokus pada ancaman, fokus pada kacung kampretnya, ya penguasa tunggal, ya si Nebukadnezar, saudara-saudara. Akibatnya orang menjadi takut dan ya weslah. Makanya saya katakan apa? Seandainya di peristiwa ini ada Bapak Pendeta, ini di sini ada Pak Pendeta yang kepalanya saya hapus, saudara-saudara. Pak Pendeta itu ya dengan teologianya yang super canggih, dia katakan ini kan bukan 666. 666 itu belum, nanti. Nah, ini
Ini kata Pak Pendeta, saudara. Ya, kemudian dia juga berkata, pakailah hikmat, jangan konyol, ya. Jangan konyol, pakai hikmat. Nah, sekarang kan begitu, bukan? Ya. Lalu dia menggunakan konsep teologi yang hebat yang dia pelajari di sekolahan. Dia bilang, Tuhan itu pengampun. Saya mau tanya, saudara, Bapak Yahweh itu maha pengampun atau tidak? Sekali lagi, tolong jawab dengan keras, Bapak Yahweh itu maha pengampun atau tidak? Maha pengampun. Nah, itu saja maha pengampun, saudara. Namanya maha itu berarti melebihi. Jadi, apa susahnya sih? Wong nyembah patung ya paling 1 menit lah. Yang penting sujud. Kalau sudah sujud selesai, kamu nggak akan diapa-apain gitu loh. Apa susahnya sih nanti kalau mereka sudah bubar, kamu minta ampun sama Tuhan. Kan kita punya konsep Tuhan itu maha pengampun. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Tuhan maha pengampun. Jadi kalau Tuhan itu maha pengampun dan kita menyembah patung itu salah nggak? Loh bingung toh? Salah atau tidak? Ya salah tetap. Itu bukan iman namanya saudara. Yang namanya iman tidak peduli Anda mau mengancam kek, Anda mau ngomong ini itu kek, emang gua pikirin ya. Iman kita itu tetap kepada Bapak Yahweh, saudara-saudara. Nah sekarang ini kan nggak usahlah kita bicara tentang si penguasa tunggal. Orang yang sudah mengenal nama Bapak Yahweh saja masih obarabir, saudara-saudara. Campuran nama Bapa dicampur dengan mantan. Iya kan, saudara-saudara? Kan yang terjadi seperti itu. Masih malu-malu, ya. Nah, itu bukan iman. Yang namanya iman itu tidak seperti itu, saudara-saudara. Ya, iman itu dia lurus. Sangat sederhana. Aku percayanya begini, ya sudah. Enggak bisa diganggu-gugat. Itu namanya iman. Dan iman di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata emunah, ya. Emunah itu adalah iman, Bapak Ibu. Dan yang namanya iman itu adalah sesuatu yang tanpa kompromi. Itu namanya iman, saudara. Nah, ketika kita mau masuk dalam ibadah, kita juga seringkali mengucapkan kata-kata iman. Yaitu apa? Shema Yisrael. Itu iman, saudara-saudara. Tetapi, tahukah saudara bahwa Shema Yisrael yang oleh orang di luar sana menyebutnya kalimat syahadat memiliki kedalaman ada 13 prinsip iman dalam inti ajaran Yahudi. Saya akan bacakan untuk saudara bahwa inti dari Shema Yisrael itu ada 13. Dan orang-orang Yahudi itu biasanya membacanya pada tiap-tiap hari Sabat. Kita belajar lagi bahwa dengan 13 pernyataan ini, saudara bisa mencatat, mungkin kata-kata saya ini bisa direkam, kemudian diucapkan pada tiap-tiap hari Sabat. Mengingat ibadah kita ini cuma 1 jam, maka saudara bisa rekam kata-kata ini, perdengarkan dan ucapkan pada tiap-tiap hari Sabat. Itu yang namanya iman. Saya akan bacakan kepada saudara 13 prinsip iman dalam inti ajaran Yahudi. Yang pertama, saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Dia sendirilah yang sudah menciptakan, sedang mencipta dan akan menciptakan segala sesuatu. 2.
Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh itu ehad. Tidak ada persekutuan apapun yang menyerupai dia. Dia sendirilah Yahweh. Dia yang telah ada, dia yang ada selamanya. 3. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh memiliki tubuh yang maha kudus dan maha sempurna, sedang konsep tubuh fisik tidak berlaku terhadapnya. Tidak ada satupun yang menyerupai dia karena dia berdiam di dalam Ensof kemuliaannya yang abadi. 4. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh adalah yang awal dan yang akhir. Dialah Alef dan Tau. 5. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa doa hanya boleh dipanjatkan kepada Bapa Yahweh, tidak kepada makhluk lain ataupun benda. 6. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa perkataan para nabi adalah benar adanya. 7. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa nubuatan Moshe adalah benar. Dia adalah nabi yang utama baik sebelum dan sesudah dia. 8. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa keseluruhan Torah yang kita miliki sekarang adalah yang diberikan oleh Moshe. 9. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Torah tidak akan berubah dan tidak akan pernah ada yang lain yang diberikan sebagai pengganti oleh Yahweh. 10. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh mengetahui semua perbuatan dan pikiran manusia, sehingga ditulis dalam Tehillim 33 ayat 15 atau Mazmur, dia yang membentuk setiap hati, dia mengerti apa yang dilakukan setiap orang. 11. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh memberi upah kepada mereka yang melakukan perintahnya dan menghukum mereka yang memberontak terhadapnya. 12. Saya percaya dengan iman yang sempurna akan datangnya Mesias. Seberapapun lamanya, saya senantiasa menantikan kedatangannya setiap hari. 13. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa akan ada kebangkitan orang mati di saat yang Yahweh tentukan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita melihat tentang pernyataan iman orang Yahudi. Namun ada satu hal yang lebih saya harus tegaskan di poin yang ketiga. Di poin yang ketiga dikatakan, saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh memiliki tubuh yang maha kudus dan maha sempurna. Sedang konsep tubuh fisik tidak berlaku terhadapnya. Maksudnya itu adalah Yahweh itu tidak berwujud fisik, saudara. Tetapi saat dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, itulah Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach itu tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri. Itu sebabnya Yeshua berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yeshua juga berkata bahwa kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Itu sebabnya kenapa sampai Yeshua mati di kayu salib, tuduhan apa sebetulnya yang Yeshua alami tidak lain adalah karena Yeshua menyamakan dirinya dengan Bapa Yahweh.
Nah, disinilah yang saya katakan konsep iman dari orang Yahudi turun-temurun sampai selama-lamanya. Itu sebabnya konsep itu dituangkan juga di dalam konsep atau poin yang ke-12 dengan berkata, saya percaya dengan iman yang sempurna akan datangnya Mesias. Kita percaya bahwa Mesias akan datang kembali. Amin. Dan dia datang kembali adalah dia sebagai mempelai pria kita yang akan membawa serta kita pada saat Roh Kudus kembali ke Syamaim. Zaman itu berubah. Ketika Roh Kudus kembali, maka kita yang ada di dunia ini akan dibawanya. Serta itulah yang disebut dengan rapture atau pengangkatan. Dunia ini tidak ada Tuhan, saudara. Makanya ada ayat yang berkata bahwa anti-Hamasyah itu sudah menguasai dunia. Tetapi dia belum berkuasa secara mutlak karena masih ada yang menghambat. Tetapi kalau yang menghambat itu disingkirkan, maka anti-Hamasyah itulah yang akan berkuasa di atas muka bumi ini. Sebentar lagi Ruach HaKodes atau Roh Kudus akan kembali. Zaman Roh Kudus berakhir dan dunia ini total menjadi milik setan, saudara. Dunia tanpa Tuhan. Dan dia bisa bertindak semau-maunya sendiri. Tetapi percayalah bahwa kita semua yang percaya kepada Bapa Yahweh, yang berpegang teguh kepada iman yang takkan tergoyahkan, tidak menerima sistem bilangan 666, kita pasti akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, apalagi kita sudah dimeterai di dalam namanya yang kudus, maka kita pasti diselamatkan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ayo bagi saudara yang bertanya kepada saya, ada orang yang tanya sama saya, kategori orang yang diselamatkan yang seperti apa? Saya katakan ada 3 kategori. Yang pertama, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah. Yang kedua, orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Dan yang ketiga, yang sudah termeterai atas namanya. Jika engkau bisa memenuhi 3 hal ini, percayalah engkau pasti akan rapture pada saat Yeshua datang kembali. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memiliki 3 hal ini sebagai pelengkap untuk kami bisa bersama-sama ikut rapture. Oleh karena itu Bapa, Engkau yang senantiasa memberikan pertolongan atas kami. Terima kasih Bapa Yahweh, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman, kita akan lihat pengumuman saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Men's Club. Divisi kaum pria mengajak kaum pria untuk goes bareng yang akan diadakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022, kumpul di Kehilat pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Bagi peserta yang mengikuti goes bareng, diharapkan untuk membawa snack atau makanan ringan untuk perjamuan kasih yang akan diadakan di Balkondes Vanurejo, Borobudur. Pendaftaran bisa melalui Bapak Yuli pada nomor 0858 7855 7444 atau kepada Ibu Sri pada nomor 0896 7447
9997. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Pada kita pada pagi ini saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaneh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahem teka shekar alapeka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevareka, Weyiswereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panau Eleka, Wihuneka. Yevareka, Weyiswereka, Yevareka. Yisayane, Panau Eleka, Wihuneka. Weyaseleka, Shalom, Shalom. Weyaseleka, Shalom, Shalom. Yevareka, Weyiswereka, Yevareka. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi
sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan